Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu, kejutan spesial untukmu di pertengahan, ya, di pertengahan April ini. Kira-kira kejutan apa aja yang spesial untuk kamu, ya. Namun perlu diketahui, ya, dan disadari bahwa ini adalah general reading, pembacaan secara umum, jadi tidak semuanya resonate di kamu, ya. Mungkin beberapa saja yang resonate. Kalau kamu ingin konsultasi, coaching, atau tukar pikiran, ya, atau dibacakan secara pribadi supaya kita bisa ngecek energi kamu dan mendapatkan solusi untukmu, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Dan konsultasi pribadinya berbiaya, ya. Biayanya nggak mahal kok, ya. Yang penting kamu tuh bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan kamu, supaya kamu tuh ngeplong dan bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa meraih rezeki seperti sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau kita dalam keadaan buntu, ya, kita nggak ada teman curhat, kalaupun curhat nggak dapat solusi, ya syukur-syukur ya untuk kalian itu yang nonton tarot itu, kalian bisa tahu jalan keluar dari pembacaan energi. Tapi kalau atau nonton aja tuh kalian bisa terinspirasi, tapi kasihan orang-orang yang nggak menonton tarot, ya, mereka yang mungkin belum mendapatkan, pernah mengambil inspirasi dari tarot, ya, kasihan kan, mereka terpuruk gitu, ya. Jadi kalian yang udah sering nonton tarot, saya rasa kalian udah ngerti, ya, tentang, ya, beberapa dari kalian mungkin sudah spiritual tinggi kali, ya. Ambil positifnya aja, ya, karena sesungguhnya setiap manusia itu membutuhkan diskusi, tukar pikiran, membutuhkan pencerahan, ya, membutuhkan solusi. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia butuh tempat curhat, dia butuh teman yang jujur mengatakan yang sebenarnya. Itu sulit loh, kadang-kala kita curhat kepada orang yang salah bikin kita tambah buntu, ya. Jadi silakan cek energi kalian, siapa tahu saya bisa membantu untuk memberikan solusi dan pencerahan supaya kalian bisa keluar dari problem-problem yang membelenggu, ya. Atau mungkin ingin pembersihan energi negatif, ya, pembukaan aura positif, silahkan kontak saya. Aura rezeki, aura jodoh, silahkan, bisa saya bantu, ya. Saya tangkap di sini beberapa dari kalian ini udah capek, ya, dengan cinta-cinta palsu. Itu ada heartbroken. Oke, di sini ada the high priestess, ada passion, ada fairy spotting, ada heartbroken, ya. Oke Taurus, kalau kita lihat dari the high priestess, ya, kejutan spesial untukmu di pertengahan April ini adalah kamu mulai menjadi pribadi yang mungkin tadi agak ceplas-ceplos, agak ribet, agak apa ya, rempong atau cerewet gitu, ya. Kali ini tuh kamu lebih menarik diri, lebih banyak diam, berpikir dulu sebelum berbicara atau bertindak, gitu, ya. Jadi kamu banyak belajar, lebih baik kamu banyak belajar atau mengolah dulu pikiran kamu, ya, secara luas, menambah wawasan gitu, ya, supaya kamu tidak lagi salah dalam bersikap, salah dalam berucap. Ada kesadaran diri, ada pendewasaan yang mulai apa ya, terjadi di diri kamu gitu, ya. Gitu. Itu gimana ya? Saya lihat di sini beberapa dari kalian tuh dalam hal cinta, ya,
dulunya kamu pikir seseorang ini adalah cinta sejati kamu, memang kalian saling mencintai, tapi tiba-tiba beberapa dari kalian ini bertemu dengan orang lama, ya, dan akhirnya mungkin dia ya yang terkoneksi dengan orang lama yang juga kamu kenal, dan di sini kamu tuh jadi bingung gitu ya. Sebenarnya yang tadi dia janjikan mau serius sama kamu ternyata cancel, ternyata batal, ternyata nggak jadi akibat dari kehadiran orang ketiga ini, ya. Saya menangkap energi seperti itu, dan beberapa dari kalian ada rintangan ya dalam hubungan. Bukan hanya cinta segitiga, beberapa dari kalian tuh ada yang memang hubungan kalian tuh dikontrol banget sama pihak keluarga atau orang tua, padahal kalian saling mencintai, tetapi kayak ada sesuatu yang orang tuanya atau orang tua kamu nggak setuju gitu dalam hubungan kalian. Ini membuat kamu capek, ya. Kamu ingin keluar dari itu semua, ya, dan saya lihat pasangan kamu mungkin nggak bisa mengambil ketegasan, sehingga kamu di sini pun udah jadi malas gitu. Maksudnya gini loh, kayak kalian udah menjalin cinta, hubungan ini udah cukup lama, kamu udah cukup sabar, tapi kenapa dia mudah gitu terpengaruh oleh orang lain? Kenapa dia lebih mendengarkan orang lain daripada kamu gitu? Itu yang buat kamu capek. Kamu pingin akhiri aja, kamu sudah lelah, ya. Misalnya di sini kamu butuh bantuan, ya, dan akhirnya kamu menarik diri. Kamu pingin bungkam aja, diam aja, tetapi di dalam diam kamu sebenarnya kamu menutupi sesuatu. Kamu merindukan suasana-suasana indah bersama dia dulu, ya. Tapi yang spesial di sini adalah ketika kamu mulai berubah, passionnya, gairahnya tuh semakin meningkat gitu. Maksudnya gini, kamu mulai narik diri, dia bingung gitu. Dia mulai berpikir, waduh, ini kenapa gitu. Akhirnya dia akan kembali mengejar kamu, ya. Jadi dengan perubahan kamu ini membawa dia kembali menjadi yang dulu, seperti yang kalian baru kenal dulu gitu, ya. Ini dalam hubungan pacaran ataupun yang sudah menikah, ya bagus ya. Perubahan di diri kamu ini sangat positif, sangat baik, sangat bermanfaat. Kenapa? Kemarin-kemarin tuh kamu ngotot pingin dia tuh berubah sesuai keinginan kamu, tapi di sini yang spesial adalah kamu sendiri yang berubah, kamu yang sendiri yang sadar diri, kamu yang mengambil tindakan untuk berubah. Lebih baik saya merubah diri, introspeksi diri deh gitu. Lebih baik saya meningkatkan kualitas diri deh, supaya daripada aku jalannya kosong-kosong gitu aja, aku capek gitu di bawah kendali orang lain terus gitu. Jadi kamu lebih mengendalikan diri. Akhirnya orang-orang yang berhubungan dengan kamu, siapapun gitu ya, pertemanan atau dalam lingkup kerja atau pasangan, ya, melihat perubahan kamu yang drastis ini, ya, membuat mereka semakin tertarik sama kamu, semakin nyaman, ya, dengan kamu, karena kamu di sini semakin bijaksana. Kamu tidak lagi sembrono kayak kemarin, tidak lagi gegabah, kamu tidak lagi mudah percaya, kamu lebih elegan di sini, ya, kamu lebih tahu kapan saatnya kamu bicara dan pada siapa seharusnya kamu percaya gitu. Kenapa kamu menjadi pribadi seperti ini? Karena
terlalu banyak luka di hati kamu, terlalu banyak kecewa di kehidupan kamu sebelumnya, itu terlalu banyak. Di sini ada heartbroken ya, berarti kesakitan, kekecewaan, luka, kesedihan yang kamu dapatkan dalam harapan-harapan kamu itu. Terutama ini besar sekali dalam hal percintaan dan pertemanan gitu ya, gitu. Jadi kamu sangat butuh bantuan untuk keluar dari kebuntuan kamu ini. Beberapa dari kalian sudah lolos ya, sudah mulai narik diri, sudah mulai mempelajari diri sendiri, mengenal diri sendiri, dan sudah tahu caranya keluar dari hubungan-hubungan toksik, atau sudah mulai bisa bijaksana terhadap diri sendiri dan membatasi diri dari hal-hal negatif yang membuntukan kamu gitu ya. Itulah hal spesial yang akan kamu dapatkan di pertengahan April ini sampai akhir April ya. Jadi kalau dalam hal cinta kamu menemukan passion baru gitu ya, gairah hidup baru, atau pasangan kamu semakin bergairah kepada kamu karena melihat kamu semakin menarik diri, dia takut kehilangan kamu ya, dia semakin sadar ya, karena dengan penarikan diri kamu, dengan perubahan yang elegan ini membuat kamu semakin bercahaya ya, semakin berwibawa. Jadi dia makin sadar bahwa ya aku nggak bisa dong terus-terusan mendengarkan orang lain, kan yang membuat aku bahagia kan dia, kenapa itu, kayak mereka bicara gitu ya dalam hati, berpikir seperti itu, kan yang membahagiakan aku kan dia, kenapa aku harus mendengarkan yang lain gitu. Jadi dia, perubahan kamu membuat dia juga berubah menjadi lebih baik ke kamu, lebih peduli, lebih positif gitu. Jadi luka kamu akan tersembuhkan ya. Dan untuk kamu yang jika ini dalam hal pekerjaan ya, kamu di sini lebih meningkatkan kualitas diri dengan memperbanyak belajar hal-hal baru, menelaah, mengevaluasi diri ya, memperbaiki cara kerja kamu, meningkatkan kinerja kamu, kualitas kamu gitu ya, mempelajari hal-hal baru dan perenungan hal apa saja kesalahan-kesalahan kecil yang harus kamu perbaiki dalam cara kamu bekerja gitu, menyelesaikan tugas-tugas gitu, dan bagaimanakah solusinya supaya kamu bisa lebih disiplin, lebih tepat waktu lagi dalam penyelesaian pekerjaan tugas-tugas yang diberikan ya. Dan kamu yang berbisnis, saya lihat di sini kamu lebih lebih berstrategi gitu, kamu cerdik di sini ya, kamu lebih memantau dari jauh dan melepaskan strategi-strategi yang jitu gitu, dan ini menjadi passion kamu. Jadi kamu tidak lagi terlalu jadi kayak misalnya kamu punya bisnis nih ya, kamu lebih banyak menganalisa gitu ya, kamu lebih kebanyakan survei gitu ya. Kamu misalnya kemarin setiap bulan ya kamu cuek aja gitu, kamu cuman melihat hasil tanpa melakukan perubahan-perubahan yang bisa meningkatkan kemajuan ya. Tapi kali ini kamu sudah mulai mendapatkan ide-ide kreatif untuk kamu meluncurkan strategi-strategi kamu gitu di belakang layar itu, sehingga ketika kamu manifestasikan itu berhasil semuanya gitu. Jadi kamu lebih memilih diam, tapi bukan berarti pasif. Kamu diam dalam penyusun, tapi kamu sedang menyusun strategi-strategi untuk kamu luncurkan, dan itu harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap berhasil. Di sini saya lihat kamu mengumpulkan ide-ide dan kamu mengeluarkan menjalankan strategi-strategi yang memang tepat gitu, tepat sasaran ya.
Jadi usaha kamu, bisnis kamu akan semakin berkembang karena kamu lebih peduli di sini, kamu lebih apa ya, disiplin, lebih konsisten, lebih evaluatif ya, evaluasi gitu ya, pengecekan gitu ya. Kamu lebih cermati dan kamu lebih inovasi gitu, berinovasi. Karena kamu kemarin tuh udah cukup bekerja keras, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Nah, di sini kamu menarik diri untuk mempelajari berbagai hal, mempelajari kesalahan-kesalahan yang harus kamu perhatikan dan kamu perbaiki gitu. Akhirnya kamu tahu gimana caranya supaya lebih mendapatkan hasil yang sesuai gitu, karena kamu akhirnya sadar bahwa selama ini yang membuat aku kecewa adalah caraku sendiri, itu caraku yang salah. Kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk ya dari semesta. Jadi perhatikan ya, kalau ada misalnya kamu mendapatkan petunjuk, kamu terinspirasi dari satu pesan gitu ya, atau apa yang kamu lihat ya, apa yang kamu dengar, atau ya petunjuk-petunjuk khusus ya, jangan diabaikan ya. Misalnya kamu jalan, kamu melihat cara kerja orang lain dan itu menarik, coba tes, ikuti cara mereka ya, karena kita kan harus modern ya, harus apa ya, modernisasi gitu ya, harus pembaruan, inovatif. Jadi nggak salahnya kalau kita mengikuti ide-ide kreatif yang lain. Mungkin aja ketika kita melakukan hal yang sama, muncullah ide-ide kreatif yang lebih baik lagi gitu, lebih memudahkan lagi gitu ya. Jadi untuk kalian yang terlibat, kalian yang dalam berbisnis, karir kamu ini ya, saya lihat kamu semakin bersemangat mewujudkan apa ya, ide-ide kreatif kamu gitu. Kemarin kamu mungkin kurang pede karena hasil nggak berhasil, ternyata ketika kamu evaluasi kembali, kamu menemukan kesalahannya ada di diri kamu dan kamu sadari itu, dan kamu mulai berstrategi gitu. Kamu mulai mempelajari hal-hal baru dan mewujudkan strategi-strategi yang sesuai dengan inspirasi kamu gitu ya. Akhirnya kamu semakin berkembang sampai kamu sukses ya, itu ya, semakin lincah kamu jadinya. Dan untuk kamu dalam hal keuangan, saya lihat di sini ada rezeki tiba-tiba gitu ya, ada aja pemasukan yang membuat kamu tuh terbantu gitu, terbantu menyelesaikan utang piutang, terbantu untuk memenuhi kebutuhan, apalagi dekat mau lebaran gini ya. Dan yang tadinya kekhawatiran kamu, jangan-jangan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya di bulan ini, ternyata bisa loh, karena ada rezeki tiba-tiba ini yang cukup bahkan lebih itu ya. Kalau dalam hal cinta, beberapa dari kalian yang terlibat dalam cinta segitiga ini akan segera terlepas ketika kamu meningkatkan value kamu ya. Kamu lebih memfokuskan diri kamu kepada pengembangan diri, peningkatan karir kamu ya, meningkatkan nilai dalam berbisnis, lebih menyibukkan diri untuk berbisnis ya. Ya kamu lebih fokuskan diri kepada hal-hal yang menguntungkan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu terlihat wow gitu ya, dan akhirnya pasangan kamu yang tadinya fokus kepada orang ketiga akhirnya melepaskan gitu ya, melepaskan, menyadari arti diri kamu, value kamu, dan akhirnya dia melepaskan. Tapi beberapa dari kalian yang udah muak dengan pasangan kalian yang selalu berbohong, selalu mengadakan cinta segitiga, kamu udah mulai muak dan kamu bisa melepaskan. Kamu capek di sini karena kamu selalu berjuang, kamu selalu ngalah, tetapi dengan mudahnya dia datang membujuk kamu ya terkoneksi kembali lagi gitu dan gitu terus. Kamu capek, saya lihat di sini kamu butuh bantuan untuk keluar dari hubungan yang toksik ini ya. Kalau udah nggak bisa ya udah,
ya, jangan dipaksain, karena ketika kamu melepaskan ini ya, kamu akan menemukan yang terbaik gitu. Kalau orang udah lebih dari 3 kali menyakiti hati kamu, berarti dia udah nggak bisa lagi dipertahankan. Jangan kamu paksain ya. Jadi kemarin mungkin kamu membiarkan aja, kamu katain diri kamu itu sabar aja gitu ya, bertahan aja, kali aja dia berubah. Kali ini semesta sudah menyadarkan kamu bahwa udahlah gitu ya, udah cukup gitu, percuma kamu bertahan, tuh dia selalu begitu gitu. Kamu mempertahankan dia senang sendiri, kamu yang sakit hati, kamu yang hancur sendiri. Sampai kapan seperti itu ya? Untuk kamu yang masih terbelenggu, cobalah untuk memperhatikan pesan-pesan semesta seperti ya, kalau kamu tiba-tiba berpikir bahwa udahlah, saya sudah capek, selama ini saya selalu maafkan, tapi dia ulang lagi minta maaf lagi, membujuk saya dengan segala cara lagi ya, coba diperhatikan pesan-pesan seperti itu ya. Kamu harus perlu perenungan ini. Kalau kamu merasa sulit, coba cek dulu energi kamu, supaya apa ya, kamu bisa mendapatkan pencerahan untuk bisa menentukan mana pilihan kamu yang terbaik ke depan ya. Karena saya lihat sepertinya ketika kamu melepaskan energi toksik atau hal-hal toksik atau hubungan toksik, kamu akan mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan passion kamu gitu ya. Karena pengaruh cinta ini sangat berat, ini berpengaruh sekali sama ke karir kamu dan keuangan kamu, kerezekian kamu tuh bisa mandek secara total kalau kamu terlalu terfokus dengan orang toksik ini ya. Oke, jika kamu pengen konsultasi secara pribadi, silakan ya kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Taurus.